Putriani Nabila Fatah, NIM 2305101108, program mahasiswa Teknik Informatika Universitas TGRI Madiun. Di sini di video kali ini saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah Technopreneurship untuk memenuhi tugas UAS saya mengenai usaha yang saya rancang, yaitu Chewy Bakes, sebuah homemade bakery yang meliputi pada video kali ini menjelaskan tentang analisis SWOT, kemudian BMC, lalu penggunaan Meta Business Suite sebagai media pemasaran digital, dan penjelasan mengenai website mengantar.com. Baik, saya akan mulai dari gambaran umum usahanya terlebih dahulu. Baik, gambaran umum usaha yang saya rancang yaitu Chewy Bakes adalah Chewy Bakes merupakan sebuah usaha homemade bakery yang memproduksi berbagai macam bakery seperti roti, makaron, pastry, cookies, brownies, donat, croissant, waffle, dan menu-menu baru lainnya. Dan usaha ini dijalankan dari rumah dengan sistem pre-order, sehingga setiap produk dibuat setelah ada pesanan dari pelanggan. Dengan sistem ini, produk yang diterima pelanggan selalu fresh, tidak menggunakan stok lama, dan kualitas rasa tetap terjaga. Target pasar utama Chewy Bakes adalah mahasiswa, terus anak muda, dan masyarakat sekitar kampus yang ingin menikmati produk bakery dengan harga yang terjangkau tetapi tetap memiliki kualitas yang terbaik. Promosi dilakukan melalui media sosial yaitu Instagram dan Facebook, sedangkan pemesanan dilakukan melalui WhatsApp, bisa via DM, Instagram, atau Facebook. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT dari usaha Chewy Bakes. Pada poin strength, kekuatan Chewy Bakes yaitu memiliki berbagai macam produk seperti roti, pastry, donat, makaron, brownies, cookies, croissant, waffle, dan lainnya. Semua produk dibuat fresh setiap hari sesuai pesanan tanpa bahan pengawet. Selain itu, harga yang ditawarkan masih terjangkau bagi mahasiswa, memiliki kemasan yang menarik, serta pelayanan kepada pelanggan dilakukan dengan cepat melalui media sosial. Kemudian pada poin weakness, untuk kelemahannya, usaha ini masih memiliki kapasitas produksi yang terbatas karena masih menggunakan dapur rumah. Selain itu, Chewy Bakes belum memiliki toko fisik sehingga pembelian hanya dapat dilakukan melalui sistem pre-order. Produksinya juga masih bergantung pada owner, sehingga apabila owner berhalangan maka proses produksi dapat terganggu. Kemudian pada poin opportunity, peluang yang dimiliki Chewy Bakes cukup besar karena ini makanan dan jajanan yang estetik sedang banyak diminati oleh masyarakat, khususnya anak muda. Selain itu, terdapat peluang kerjasama dengan reseller maupun coffee shop, serta promosi melalui media sosial yang semakin mudah menjangkau pelanggan. Kemudian pada poin threat, ancaman yang dihadapi adalah semakin banyaknya usaha homemade bakery yang menjadi pesaing. Selain itu, harga bahan baku sering mengalami kenaikan dan tren makanan cepat berubah, serta ulasan negatif di media sosial dapat memengaruhi kepercayaan calon pelanggan. Yang terakhir, kesimpulan SWOT, yaitu berdasarkan analisis SWOT yang saya lakukan, strategi yang dilakukan adalah memanfaatkan keunggulan produk yang fresh dan berkualitas, meningkatkan promosi melalui media sosial, lalu memperluas jaringan reseller, serta tetap menjaga kualitas produk agar mampu bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis model kanvas yang terdiri dari 9 elemen. Yang pertama, pada elemen customer segment atau target pelanggan,
Target pelanggan Chewybex adalah mahasiswa, anak muda usia 18-25 tahun, karyawan muda, serta masyarakat yang membutuhkan hampers untuk acara tertentu, seperti ulang tahun maupun wisuda. Kemudian lanjut ke poin elemen kedua, yaitu value proposition. Di sini nilai utama yang ditawarkan Chewybex adalah seluruh produk dibuat fresh sesuai pesanan tanpa bahan pengawet. Harga yang ditawarkan juga terjangkau dibanding bakery besar, lalu kemasan juga menarik, serta tersedia layanan custom hamper sesuai kebutuhan pelanggan. Lanjut ke elemen channels. Media pemasaran yang digunakan yaitu Instagram dan Facebook, sedangkan proses komunikasi dengan pelanggan dilakukan melalui WhatsApp. Produk dikirim melalui jasa kirim ataupun COD sesuai kesepakatan dengan pelanggan. Kemudian elemen customer relationship. Di sini hubungan dengan pelanggan dijaga melalui pelayanan yang cepat, membalas chat secara responsif, memberikan promo, membuat polling di media sosial, serta menerima request rasa maupun desain kemasan. Kemudian pada elemen revenue streams, pendapatan usaha berasal dari penjualan roti, pastry, donat, makaron, dan menu lainnya, paket bundling, terus hampers, dan penjualan produk kepada reseller. Yang selanjutnya, key research. Di sini sumber daya utama yang dimiliki adalah resep produk, peralatan baking, dapur produksi, lalu akun media sosial, serta tenaga kerja yang membantu proses produksi. Lanjut ke key activities. Di sini aktivitas utama usaha yaitu proses produksi, pembuatan konten media sosial, packing pesanan, melayani pelanggan, serta melakukan inovasi produksi baru. Lanjut ke key partnership. Di sini mitra utama usaha terdiri dari supplier bahan baku, reseller, coffee shop yang bekerja sama secara konsinyasi, lalu serta jasa pengiriman. Kemudian ke cost structure. Di sini struktur biaya meliputi pembelian bahan baku, biaya kemasan, listrik, gas, biaya promosi, dan biaya operasional lainnya. Lalu kesimpulan BMC, dengan bisnis model Canvas ini saya dapat melihat bagaimana keseluruhan model bisnis Chewybex, mulai dari target pelanggan, aktivitas usaha, hingga sumber pendapatan, sehingga lebih mudah dan menentukan strategi pengembangan usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Meta Business Suite. Meta Business Suite merupakan platform dari Meta yang digunakan untuk mengelola akun Facebook dan Instagram secara bersamaan. Pada proyek ini, saya menggunakan Meta Business Suite untuk membuat strategi pemasaran digital dari Chewybex. Saya telah membuat konten 30 konten yang terdiri dari feeds, story, reels. Kemudian seluruh konten tersebut saya jadwalkan menggunakan fitur planner atau perencana, sehingga postingan akan dipublikasikan secara otomatis sesuai tanggal dan jam yang sudah ditentukan. Keuntungan menggunakan Meta Business Suite adalah saya hanya perlu membuat satu postingan, kemudian konten tersebut dapat dipublikasikan sekaligus ke Facebook dan juga Instagram. Selain itu, tersedia fitur kalender konten seperti ini yang sudah saya tunjukkan. Bisa melihat jam-jam jadwal postingan yang telah ditentukan. Kemudian ada insight untuk melihat jangkauan kinerja dari akun kita.
Ini dia berikut tampilan insight dari akun Instagram saya. Kemudian ada hasilnya untuk Facebook dan ini untuk Instagram. Kemudian konten-kontennya. Terdiri konten Facebook dan Instagram, cerita atau story, kemudian Reels, Facebook dan Instagram, feed. Pada tampilan ini pada fitur perencana dapat dilihat bahwa seluruh konten sudah tersusun di kalender berdasarkan tanggal posting sehingga promosi menjadi lebih teratur dan konsisten. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai website mengantar.com. Untuk mengantar.com merupakan platform yang membantu seller untuk mengelola proses pengiriman barang. Cara langkah penggunaannya, jika belum punya akun, kita bisa daftar dan masuk, lalu membuat akun secara gratis menggunakan data diri atau toko masing-masing. Kemudian karena saya sudah regis, langsung saja, kemudian kita atur alamat penjemputan. Masuk ke menu, lalu klik atur alamat, kemudian tambahkan alamat, mendaftarkan alamat penjemputan. Sini kita bisa isi nama toko, nama penanggung jawab, lalu nomor HP, kemudian provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, lalu alamat detail, kemudian bisa dititikkan langsung menggunakan peta, kemudian alamat pengembalian bisa diisi nama toko, nama penanggung jawab, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, alamat detailnya. Karena saya sudah mengisi, langsung saja untuk tutorial cara memesannya. Di sini klik menu buat pesanan karena mungkin akun saya masih verifikasi akun sedang progres, jadi fitur buat pesanan belum tersedia. Di sini saya akan menjelaskan untuk buat pesanannya, klik menu buat pesanan, lalu pilih ekspedisi yang diinginkan seperti JNE, cepat, SAP Express, kemudian ID Express, JNT, dan lain-lain. Kemudian kalau sudah, tentukan penjemputan, pilih opsi penjemputan terjadwal atau pick up dengan kendaraan yang sesuai atau pilih opsi antar sendiri ke gerai atau drop off. Kemudian isi data penerima, masukkan nama, nomor telepon, alamat lengkap penerima, kemudian serta berat dan jenis barang, dan memilih metode COD atau non-COD. Kemudian cetak label pengiriman, mengkonfirmasi pesanan yang sudah sesuai, lalu unduh dan cetak label pengiriman untuk ditembakkan pada paket Anda masing-masing sebelum kurir datang menjemput. Baik, untuk penutup, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Chewy Bakes merupakan usaha homemade bakery yang memiliki peluang cukup besar untuk berkembang. Bisnis model Canva membantu dalam menyusun model bisnis secara terstruktur, sedangkan analisis SWOT membantu mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha.
Lalu selain itu penggunaan Meta Business Suite sangat membantu dalam mengelola promosi melalui Instagram dan Facebook dengan fitur penjadwalan konten. Sedangkan mengantar.com membantu mempermudah proses pengelolaan pengiriman produk kepada pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi digital tersebut, diharapkan Chewy Bakes dapat berkembang dan mampu bersaing dengan usaha bakery lainnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.